Assalamualaikum teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan saya di channel Mas Doro. Dan seperti janji saya akan selalu menampilkan champion-champion lokal, juara-juara lokal, anak-anak muda yang kreatif, baik itu di dunia usaha, di bagaimana kepedulian terhadap lingkungan dan sebagainya. Nah, saya masih di Jawa Timur. Hari ini saya bersama dengan Mas Hadi. Mas Hadi ini dari Trenggalek. Trenggalek Mas ya? Trenggalek itu Jawa Timur bagian selatan ya. Bagian selatan. Nah, kita akan bicara tentang perbankan. Nah, tapi ini beda dengan yang lain. Kalau selama ini perbankan itu bicaranya tentang uang, ya, bagaimana keluar masuk uang, kita menabung segala macam, kita ambil uang kredit segala macam. Tapi kita hari ini bicara tentang bank sampah. Saya yakin teman-teman sekalian sudah pernah dengar ataupun mungkin di sekitarnya ada yang punya bank sampah, ya. Dan tentu beda-beda pengelolaannya kan. Nah, apa sih yang menarik dari bank sampahnya Mas Hadi di Trenggalek ini? Nah, akan kita bahas satu persatu. Mas Hadi, saya dulu pernah nih punya bank sampah juga, ya. Sekitar tahun 2013-2014 pernah punya bank sampah. Tapi hanya berjalan 5-6 bulan, habis itu off. Habis itu berhenti, nggak jalan lagi nih. Sebabnya karena nggak konsisten lah ya. Iya. Mungkin saya udah nggak jarang di rumah, kemudian tim nggak konsisten. Nah, ini saya lihat bank sampahnya Mas Hadi ini kok jalan terus, kemudian konsisten dan semakin banyak yang terlibat. Itu apa Mas? Rasanya apa sih kira-kira masih bisa tetap konsisten? Karena kalau kita bicara sampah kan ini menjadi masalah nasional ya. Saya seperti di channel YouTube saya yang dulu beberapa minggu yang lalu saya pernah tampilkan tentang pengelolaan sampah di perumahan. Mereka dengan budaya magot sehingga bisa bersih. Nah, ini tentu kan kita masing-masing tempat beda-beda ya. Tapi yang menjadi utama adalah sampah itu masalah bersama. Ketika tidak kita atasi, ketika tidak ada yang peduli, ya akan menumpuk sampah itu di mana-mana. Nah, ini sangat menarik sekali ini, karena kalau ini bisa kita maksimalkan, kan kita akan senang sih ya kalau tempat kita bersih, nyaman, segala macam. Nah, itu saya tertarik dengan bank sampahnya Mas Hadi. Kalau bisa kita duplikasi di seluruh Indonesia kan lebih menarik lagi, kan? Iya. Sekarang Mas Hadi gimana itu? Sampai sekarang bisa tetap konsisten jalannya. Terima kasih Mas Doro. Sebelumnya terkait bank sampah ini, di awalnya waktu saya menjabat Ketua PDPM Trenggalek 2014-2018, waktu itu salah satu pemuda cabang Muhammadiyah di Trenggalek, Kuningan khususnya, itu punya inisiasi untuk pengelolaan bank sampah. Tahun berapa itu Mas? Itu tahun 2018-an. Jadi ini sudah 3 tahun ya? 3 tahun ya. Nah, di awalnya begini Mas, di awalnya itu pengelolaan sampah ini di bawah pemuda cabang. Nah, itu awalnya memang benar yang disampaikan dengan awalnya itu namanya Mas Edi. Mas Edi ini awalnya itu pedagang warung. Gitu. Nah, dan juga setelah dia keluar sampah, beda dengan Mas Doro. Mas Doro kan sampahnya ditinggal, tidak diurusi. Yeah. Kalau ini Mas Edi ini malah warungnya yang ditinggal. Wah, ya, warungnya itu tutup. Akhirnya dia fokus ya, istiqomah ngurusi sampah dari awal, bahwa di awal itu memang
kita kadang kalau ngomong sampah itu dari pemuda manapun itu tidak tertarik. Iya. Kotor dan sebagainya. Ini karena konsisten, sekali lagi konsisten dalam pengelolaannya sampai saat ini. Dari awalnya hanya dia masih kecil, sekarang sudah punya karyawan. Jadi memang dikelola konsisten. Jadi fokus fokus dari tidak ada pekerjaan lain selain ngurus sampah. Warung tutup. Jadi sampai segitunya. Padahal itu masih belum dikatakan menghasilkan waktu itu. Tapi karena wis niat bismillah lah. Karena di pengolah sampah yang kita katakan tadi supaya yang pertama yang katakan tadi bahwa memang sampah ini masalah nasional bahkan masalah dunia. Makanya kita ingin termasuk teman-teman di Tenggala itu ingin menyelamatkan ekosistem karena yang jelas sampah ini jika kita tidak kelola dengan baik ekosistem kita juga akan tidak baik kalau kita kelola dengan baik seperti itu. Ini bank sampah ini jadi orang nasabah, jadi kita sebut nasabah biasanya itu jika punya sampah dan siap menabung, jadi tabungannya itu dia setor dan kita kasih buku tabungan, jadi berapa, jadi bisa diambil sewaktu-waktu, jadi tidak langsung diambil itu, tapi kita berbagai tabungan. Nah, jadi bank sampah itu semuanya bisa kita jadi nasabah itu termasuk pengelola itu bisa membeli sampah, bisa juga menjual sampah. Maksudnya apa? Jadi sampah yang seperti daun dan sebagainya itu kan berarti yang nasabah yang membayar kita untuk membuang ke tempat pembuangan akhir TPA. Dan kita kerjasama sampah itu kerjasama dengan dinas PLH dari hidup untuk pembuangan sampah akhir yang sampah khusus sampah yang tidak bisa didaur ulang. Nah, seperti itu. Jadi bank sampah itu ada nasabah yang dapat uang, ada juga nasabah yang malah bayar karena membuangkan sampah di lingkungan. Seperti itu, Mas Bro. Jadi mereka nabung itu sampah rumah tangga aja tuh yang ditabung. Iya, sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga ya. Mungkin ada ember pecah segala macam gitu. Pokoknya barang-barang bekas yang tidak terpakai, yang terpakai di rumah bisa sampah. Itu mereka bisa dapat berapa tuh Mas nabungnya itu? Ya tinggal biasanya ditimbang. Beratnya berapa dan sebagainya, ada kertas, ada plastik dan sebagainya itu berbeda-beda. Jadi sesuai dengan timbangannya. Nah, tapi untuk itu karena sudah berjalan dan sudah 3 tahun ini sudah luar biasa, bahkan sudah punya karyawan. Namanya di kita di tingkat wilayah ini
karena sekarang pemerintah menunjang untuk digitalisasi, makanya kita fasilitasi digital. Dalam tabungan nanti berupa aplikasi di smartphone masing-masing. Iya, di nasabah masing-masing punya aplikasi sendiri-sendiri. Jadi nanti setiap pengambilan dan sebagainya itu uang itu masuk ke saldo di aplikasi tersebut, dan bahkan nanti aplikasi itu kita kalau bisa ya, tapi dari PP Pemuda sudah koordinasi dengan bank yang bisa kita kerjasama dengan bank tersebut untuk masuk di aplikasi kita. Seperti itu Mas Yoro. Oke, jadi seperti nanti sama link seperti itu. Itu sudah ada aplikasinya itu? Sudah proses ini. Nanti bisa dilihat di salah video kita ya. Nanti kita share juga. Jadi ke depan itu dengan proses itu kan berarti kan nasabah nabung nih, iya, nabung sampah, kemudian nanti langsung dari aplikasi, iya, jumlah satunya berapa segala macam, iya, kan bisa dimutasi ke mana lagi gitu. Bisa. Jadi yang selama ini berjalannya masih manual. Yang manual itu rawan hilang lah. Betul lah. Ya, namanya buku tabungan, hujan segala macam. Termasuk di agen ya, di agen maupun nasabah itu supaya aplikasi ya, baik pengeluaran dan sebagainya tahu, jadi kita pakai aplikasi dan nanti kita luaskan ke Sejatim. Sebentar Mas, tadi kok ada agen, itu agen ngapain? Agen bank sampah? Iya, agen bank sampah. Itu ngapain dia tugasnya itu? Ya tugasnya kan dia ada di situ ada agen. Agen itu dalam arti di tiap kecamatan ya, itu setor ke distributor agen itu. Jadi agen itu tiap kecamatan, dan ada agen kita ya, agen bank sampah itu yang bekerja sama dengan BUMDes. Dan jika BUMDes itu bekerja sama dengan desa, seluruh desa jadi nasabah otomatis. Dan itu ada di salah satu di terdekat ada satu desa yang semua itu jadi nasabah itu di desa Sukoharjo. Setahu saya nih ya, kalau nggak salah nih, kalau salah nanti tolong diluruskan di komen ya teman-teman. Itu se-Indonesia itu ada sekitar 70.000 BUMDes. 70.000 BUMDes. Tapi dari 70.000 itu hanya sekitar 30.000 yang dalam tanda kutip hidup. Dalam tanda kutip hidup. Ya, dari 30.000 itu yang dikatakan saya itu sekitar 10.000-an saja. Saya melihat kalau BUMDes se-Indonesia ini bisa memanfaatkan sampah-sampah di masyarakat ini, ya, artinya tinggal diduplikasi, saya pikir juga akan menambah income, dan ini kan nggak butuh modal besar, toh? Tidak. Justru ini dengan adanya bank sampah itu akan menambah modal untuk BUMDes tersebut. Nah sekarang udah berapa BUMDes yang ada itu? Yang bank sampah yang kerjasama dengan BUMDes itu ada kurang lebih 2 atau 3 sementara. Yang lain itu hanya agen-agen yang belum bekerja sama dengan bank sampah, masih dengan tingkat lingkungan, RT setempat dan sebagainya itu. Seperti itu. Tapi memang sekali lagi memahamkan masyarakat terkait peduli sampah itu harus butuh proses. Iya, edukasinya harus memang ya cukup sebulan 2 bulan untuk edukasi masyarakat itu. Benar, seperti itu. Jadi pengelolaan bank sampah ini nanti kita ingin yang dosen bahwa memang tidak butuh modal besar ini sebenarnya bank sampah itu. Karena apa? Kan barang bekas itu di rumah, ya. Nggak kepake kok ya? Nggak kepake, ya kan? Nah itu, maka itu ini perlu dibumikan pengelolaan bank sampah ini. Oke, tadi ada agen. Nah, kita ini dulu deh, agen ya. Jadi gini, itu bank sampah nih, bank sampah ya. Kemudian apa di bawah bank sampah? Koordinat apa? Distributor. Iya, distributor yang menyetor ke pabrik. Itu ada distributor. Terus agen? Ada agen di tingkat kecamatan. Lalu nasabah. Ya. Jadi ada distributor dan mereka masing-masing punya keuntungan ya? Iya, untung masing-masing. Untung semua. Biasanya itu kalau di di pedesaan itu biasanya ibu-ibu itu lebih seneng jual langsung ke tukang rosokan yang keliling karena langsung dapat uang cash. Nah, ada nggak sih kendala seperti itu? Oh bener lah, langsung ke tukang rosokan langsung dapat uang cash, ngapain ke bank sampah nabung-nabung segala macam? Ada nggak orang yang selama dalam proses ya itu seperti itu? Ada, cuma jika mereka ya tahu terkait ternyata beda dengan rosok, kenapa? Karena kita ada tabungan, jadi dia tidak langsung bisa diambil, maksudnya
oh baik, setelah saya ke yang bank sampah ini, ya kita dikasih buku. Yeah. Jadi tidak langsung uang, bisa buku, dan itu bisa nanti digunakan sewaktu-waktu dia. Tapi sejauh ini jika sudah mengenal bank sampah, masyarakat itu akan terbuka. Dalam arti yang langsung ke rosok keliling itu memang yang belum tahu bank sampah saja, atau bank sampah belum ada di situ. Oke. Seperti itu. Atau mungkin ini ada nilai plusnya dengan warga itu menabung di bank sampah, apa kira nilai lebihnya dibanding mereka memang jual ke rongsok atau apa gitu. Nah, itu tadi Mas Joro, bahwa kita pengelola sampah kita semuanya. Kalau rosok kan, ini dibilang-bilang. Oh iya. Keuntungannya itu, jadi kita sampaikan ke nasabah, Bu, kita juga bisa buangkan bebas, kita buangkan ini jika masuk ke bank sampah kita, seperti itu. Itu nilai plusnya. Kalau rosok kan dia hanya bilang yang tidak laku sudah dibuang lagi dan balikin lagi, sehingga numpuk lagi di rumah gitu. Seperti itu. Iya. Jadi seperti itu. Betul. Jadi saya melihat gini, ketika ada nilai plus, ada nilai tambah, pasti masyarakat akan senang sekali. Ya. Teman-teman sekalian, menarik ini tentang bank sampah karena ini menjadi problem kita bersamanya. Jadi saya beberapa kali lewat ke suatu kota, misalkan kotanya cantik, menarik kotanya, tapi ketika ada tumpukan sampah di pojokan, ya, jelas-jelas ada tulisan dilarang buang sampah di sini. Ya namanya orang Indonesia, semakin dilarang itu semakin buang. Iya. Semakin dilarang semakin buang. Bahkan ada yang sampai ada tulisan yang buang sampah di sini anjing, yang buang sampah di sini binatang. Tetap aja dia buang sampah situ. Karena apa? Karena tingkat edukasinya masih rendah. Benar. Ya kan? Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat agar memilah sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang tidak didaur ulang. Ini menarik sekali. Kita beri sejenak. Kita lihat setelah ini.